teman-teman, kembali lagi bersama Napit di YouTube Garasi RTC Bike kali ini. Nah, di video kali ini bakalan jadi video kelanjutan sebelumnya yang kita bincang-bincang sama Mas Awang. Dan sekarang kita kedatangan salah satu tamu yang spesial, yaitu Mas Asep nih teman-teman. Fisioterapi dari Timnas Indonesia. Ya, dari Timnas Sepak Bola Indonesia. Itu, mungkin bisa dikenalin Mas. Oke, buat teman-teman, perkenalkan nama saya Asep. Saya seorang sport fisioterapis. Kebetulan sekarang lagi membantu di Timnas Sepak Bola Indonesia. Selain itu juga saya founder dari Kinetic Act Sport Science, ya. Oke. Jadi selain itu juga saya ada beberapa klinik fisioterapi olahraga juga, yang dimana bisa membantu teman-teman untuk saat rehabilitasi pemulihan cedera olahraga. Tapi sekarang ya kita jangan hanya berpikir rehabilitasi, tapi juga bagaimana kita melakukan tindakan preventif, mencegah cedera. Nah, makanya saya senang banget bisa kolaborasi dengan RTC, karena RTC merupakan salah satu layanannya kan bike fitting ya. Benar. Jadi bike fitting ini sebenarnya kalau secara teori memang juga itu merupakan salah satu cara untuk mengurangi resiko cedera. Oke. Ya. Itu ya. Jadi yang saya tangkap tadi fisioterapi, sport fisioterapi ya. Betul. Nah, kalau fisioterapi sendiri itu apa sih Mas Asep? Oke, jadi mungkin masih banyak banget yang bingung ya fisioterapi itu apa bedanya mungkin dengan terapis lainnya gitu. Jadi gini, fisioterapi itu merupakan seorang tenaga kesehatan. Oke. Jadi tenaga kesehatan, kita juga dulu kuliah ya untuk menjadi seorang fisioterapis minimal 3-5 tahun. Kita harus kuliah, kita juga praktek keliling di beberapa rumah sakit dan klinik. Kalau kita berbicara bidangnya, fisioterapi sangat luas. Dari mulai mungkin orang di dalam kandungan untuk ibu hamil bisa lakukan fisioterapi. Saat lahir itu juga bisa melakukan fisioterapi untuk ibunya. Bahkan anaknya pun untuk menstimulasi tumbuh kembang itu bisa melakukan fisioterapi. Kita sebagai fisioterapi juga banyak banget terlibat, bukan hanya kerjanya sebenarnya di rumah sakit. Kalau dulu kan kita fisioterapi itu hanya ditemukan di rumah sakit. Kalau sekarang mulai banyak ya, bisa di tim olahraga, bisa di fitness center, bahkan bisa juga membuka klinik sendiri. Nah, jadi saya karena memang passionnya ke arah olahraga, saya juga menikmati olahraga dulu, sepak bola, basket, dan akhirnya ya sampai sekarang karir saya di fisioterapi olahraga. Itu sampai ke timnas ini sekarang ya Mas Asep. Ya, betul. Di fisioterapi ini udah berapa lama Mas Asep? Mungkin bekerja sebagai fisioterapis ya bilangnya atau apa ya? Iya, jadi saya dulu lulus tahun 2008, saya langsung jadi fisioterapis di klub basket CLS Net Surabaya. Ya, saya merupakan fisioterapis pertama mungkin di Liga Basket Profesional yang sebelumnya tim-tim nggak ada? Sebelumnya nggak ada yang pakai fisioterapis ya, tapi memang mereka sebenarnya udah kenal dengan fisioterapi. Cuma mereka masih datang ke klinik-klinik untuk rehabilitasi. Nah, kalau saya ikut standby bareng dengan timnya. Nah, terus habis itu tahun 2014 saya masuk ke Timnas Sepak Bola. Nah, cuma memang di antara perjalanan itu saya buka suatu klinik fisioterapi olahraga namanya Fisiotrainer. Dan di situ akhirnya saya banyak kenal juga sebenarnya dengan sport enthusiast. Jadi sport enthusiast seperti kalau dulu nih banyak banget orang-orang yang mungkin jogging ya, running, habis itu juga cycling ya, terus juga pasti banyak yang basket, terus olahraga lainnya seperti Muay Thai ya, martial art, itu yang akhirnya mereka sebenarnya punya cedera dan salah satu pilihannya mereka sekarang ke fisioterapi seperti itu. Jadi kalau yang Napi tangkap nih Mas Asep ya, jadi nggak hanya harus atlet yang fisioterapis gitu ya, jadi yang penghobi itu juga bisa gitu ya? Iya betul, jadi memang mindset orang, fisioterapi itu kesannya bahwa hanya elit atlet saja yang bisa melakukannya, padahal sebenarnya fisioterapi itu buat semua kalangan. Nah, tinggal nanti yang membedakan antara mungkin dari elit atlet dan juga di sport enthusiast adalah goal akhirnya. Kalau goal akhirnya pada elit atlet, mereka bukan hanya return to sport, tapi mereka harus return to competition. Jadi misalkan seseorang atlet mengalami cedera, kita sebagai fisioterapi harus bikin program di mana dia bisa balik seperti sebelum cedera atau bahkan bisa lebih baik. Jangan sampai nanti yang mereka tadinya misalkan sebelum cedera atlet nasional, terus begitu mereka cedera ditangani dengan tidak maksimal, akhirnya mereka mungkin turun levelnya. Nah itu yang kita harus hindari, atau bahkan mereka sampai pensiun. Nah itu yang kita kan kasihan ya kalau misalkan atlet-atlet di Indonesia akhirnya mereka tidak tahu penanganan cedera yang tepat ataupun salah penanganan,
ya karena mungkin kurangnya informasi. Ya itu makanya kenapa ini seneng banget kita bisa berbagi di channel ini, ya kita biar semua orang mengetahui sebenarnya perannya fisioterapis itu apa untuk membantu cedera pada atlet maupun non atlet seperti itu. Gimana sih Mas, fisioterapi ini bisa membantu pesepeda untuk mengurangi resiko cedera? Nah ini menarik banget ya. Jadi memang kalau kita ketahui tentang cedera itu kan kita bagi Mas nih menjadi cedera yang traumatik ataupun yang overuse. Nah kalau traumatik di sepeda itu paling banyak kejadiannya biasanya karena kecelakaan ya, jatuh ya kan. Terus tiba-tiba mungkin banyak juga yang mengalami fraktur, patah ya di sini atau mungkin juga di daerah sekitar bahu. Nah itu akhirnya mereka harus menjalani operasi terlebih dahulu. Biasanya dioperasi oleh dokter ortopedi. Nah nanti setelah operasi pemulihannya itu bersama fisioterapis. Nah cuma memang yang banyak lagi itu sebenarnya adalah yang overuse. Nah kalau overuse ini pengaruhnya dari mana? Ada beberapa faktor. Yang paling banyak sebenarnya faktor dari internal dari tubuhnya mereka sendiri. Misalkan mungkin program latihannya mereka asal-asalan atau ngelihat temennya nih, oh temennya nih udah bisa kecepatan 40 km per jam, padahal saya baru mulai nih, saya maksain ikut dengan kecepatan yang sama, akhirnya apa? Sendi-sendinya mengalami overuse, ototnya juga kerja berlebih sehingga tidak kuat menahan tekanannya, akhirnya dia cedera lah di tendonnya, di ototnya, atau mungkin juga bahkan sampai di ligamennya. Begitupun yang berkaitan dengan riwayat cedera sebelumnya. Jadi misalkan dia memutuskan untuk sepedahan, tapi dia lupa kalau dulunya tuh dia mungkin pernah kena cedera ankle, pernah ada cedera lutut, pernah ada cedera pinggang, penanganannya nggak tepat. Nah itu akhirnya pengaruh terhadap olahraganya dia sekarang. Yang lainnya ya pasti otomatis berkaitan juga dengan bagaimana teknik dia mungkin dalam bersepeda atau bahkan mungkin dari sepedanya sendiri gitu loh. Jadi sepedanya kan ya namanya sepeda yang dia beli juga kan nggak mungkin custom ya, nggak mungkin sepeda tuh diukur sesuai masing-masing orang. Mungkin ada yang standarnya dari luar negeri ya kan, mereka mengukur standar mereka. Nah saat mungkin di sini mereka tidak lakukan seperti bike fitting, nah itu akhirnya pengaruh banget terhadap resiko cedera. Makanya kenapa sebagai fisioterapis pun kadang kalau saya menemukan pesepeda yang datang treatment ke tempat saya selalu tanya, udah pernah bike fitting belum? Kalau misalkan dia bilang, oh belum, saya pasti akan sarankan. Kenapa? Karena banyak faktor yang berkaitan dengan bike fitting itu sebenarnya akan beresiko terhadap cedera. Seperti mungkin tingginya dari saddle ya, mungkin handlebarnya, mungkin juga klipnya, itu pengaruh banget. Nah, jadi itu benar-benar kayak perlu kolaborasi ya, karena juga fisioterapi ya mungkin saat ini belum banyak yang bisa sampai harus bike fitting ya. Itu udah skill dari teman-teman yang lain seperti itu. Jadi memang perlu ada kolaborasi itu antara fisioterapi dengan bike fitting itu tadi. Betul. Tips apa sih supaya kita nih para cyclist juga teman-teman yang nonton itu tahu supaya kita terhindar dari cedera Mas sebelum bersepeda deh, yang ringan-ringan gitu. Oke, jadi yang paling penting sih kalau saya prinsipnya adalah ketahui tubuhmu. Ya itu paling penting ya. Jadi kita harus tahu, misalkan contoh kan tadi seperti saya bilang ya resiko cederanya kan ada beberapa, misalkan di lutut, mungkin juga di pinggang, ada juga mungkin yang hamstringnya gampang problem. Jadi itu ingat bahwa kalian apakah pernah mengalami cedera sebelumnya ya, dimana itu yang mungkin akhirnya menjadi faktor resiko cedera berikutnya ya. Yang kedua adalah kita harus tahu nih profil tubuh kita. Jadi bisa juga kita profiling ya, kita melakukan body check up juga. Jadi body check up nanti teman-teman bisa dicek bagaimana mungkin posturnya, bagaimana kekuatan ototnya ya, ataupun bagaimana powernya. Nah di situ tidak akan bisa berjalan dengan baik saat teman-teman juga nggak belajar teknik yang tepat kayak gitu. Jadi harus belajar teknik yang tepat, misalkan bagaimana mungkin posisi tubuh saat bersepeda, bagaimana mengayuh dan lain-lain. Teknik-teknik itu yang pastinya akan banyak diberikan oleh teman-teman dari mungkin coachnya sepeda, atau juga ya akan dapat masukan saat teman-teman melakukan bike fitting. Kalau nggak salah yang tadi masalah ngitung power apa segala macam itu ada juga di kinetik ya. Yang kemarin paha dalam, otot paha dalam, paha luar, kemudian body composition juga ada ya kemarin. Betul. Jadi kalau kita lihat kan sebenarnya kalau kita berbicara komponen kebugaran itu kan ada yang berkaitan dengan kesehatan, ada yang berkaitan dengan skill. Nah kalau yang berkaitan dengan kesehatan kan kita berbicara tentang komposisi tubuh, kita berbicara tentang muscle endurance, kita berbicara tentang muscle strength-nya seperti apa ya. Terus juga mungkin kita akan berbicara mengenai cardiovascular endurance-nya seperti apa, itu yang berkaitan sama kesehatan. Tapi ada yang berkaitan dengan skill-nya. Nah berkaitan dengan skill-nya akan muncul juga mungkin seperti agility-nya, bagaimana reaction time-nya, bagaimana koordinasinya,
bagaimana powernya, bagaimana dia punya balance-nya. Jadi itu semua itu akan kita bantu ukur. Di situ data kita itu akan mempermudah seseorang ini untuk akhirnya tahu mana sih yang mereka harus tingkatkan, gitu kan, seperti itu. Jadi akhirnya lebih aware dengan tubuhnya, karena kalau boleh dibilang kan orang mikir ya udahlah, namanya sepedahan mah tinggal sepeda aja gitu loh, cuma tinggal mengayuh. Padahal sebenarnya kalau kamu mau meningkatkan performanya, ya kamu harus tahu bagian otot mana yang perlu dilatih. Karena kan sebenarnya setiap olahraga itu mempunyai otot-otot spesifik yang mereka digunakan untuk melakukan gerakan-gerakan tersebut. Jadi sport spesifik gitu loh untuk mereka latihannya. Iya, betul. Misalnya kayak sepeda ada otot pahanya atau core-nya kayak gitu dan betul. Oke, kalau kemudian menurut Mas Asep sendiri nih, mungkin berdasarkan klien-klien dari Mas Asep ya, cedera apa aja Mas yang biasanya paling sering terjadi di cyclist nih? Mungkin biar teman-teman jadi aware. Oke. Jadi untuk para cyclist itu banyak banget yang seperti saya tadi dibilang, itu cederanya adalah overuse. Nah, kalau overuse memang dominan cederanya adalah pada tendon. Jadi tendon itu adalah ujungnya otot yang nempel di tulang. Nah, jadi tendon ini misalkan sebagai contoh, banyak orang misalkan mengeluhkan di bagian sisi samping luar lutut ya. Di sini kan ada tendon namanya ITB. Jadi iliotibial band. Jadi ini dia dari ujung sini ke ujung sini. Akhirnya tadi karena misalkan alignment bersepedanya kurang tepat atau adanya muscle imbalance, itu yang akhirnya mengakibatkan tekanannya berlebih di satu titik. Akhirnya tendonnya dia mengalami apa yang dinamakan tendinopati. Jadi di situ terjadi degenerasi pada tendonnya. Nah, selain itu juga banyak memang pada pesepeda mereka mengeluhkan sakit pinggang. Tapi sakit pinggangnya sebenarnya non spesifik. Kan sakit pinggang tuh macam-macam, ada yang HNP ya, ada yang misalkan saraf kejepit gitu. Nah, sebenarnya di sepeda jarang menemukan orang saraf kejepit karena dia bersepeda. Bahkan sebuah penelitian tuh bilang kalau orang yang dia rutin bersepeda itu malah bantalan sendinya itu lebih padat, lebih kuat lagi. Ya, karena akhirnya dia beradaptasi kan, juga jaringan-jaringan sekitarnya menjadi lebih baik. Apalagi kita tahu efek dari olahraga juga membuat kita punya hormon endorfin juga lebih bisa keluar dengan optimal ya. Jadi akhirnya memang itu sebenarnya akan terjadi yang namanya kita merasa lebih menjadi lebih bugar. Habis itu juga ada yang namanya pain reliever. Jadi sebenarnya namanya exercise itu kalau dilakukan dengan dosis yang tepat itu membuat kita juga jadi gak gampang nyeri. Jadi kayak gak gampang nyerinya di sendinya. Nah, kalau udah mulai nyeri berarti ada yang salah nih. Apakah dari sepedanya, apakah dari program orangnya, atau ya tadi dia nggak tahu bahwa ada cedera sebelumnya yang tidak terdeteksi gitu. Jadi banyak faktornya juga Mas. Betul. Kan tadi ada kemungkinan di otot bagian tadi di tendon ya atau apa itu? Iya, tendon ototnya. Tendon itu kira-kira cara untuk treatment yang dilakukan supaya mengurangi resikonya itu apa ya Mas? Oke, jadi gini, kalau kita cedera itu kan sebenarnya tergantung jaringannya ya. Kalau misalkan kita berbicara cedera pada ligamen, nah kan banyak tuh orang mungkin ligamennya mengalami kerobekan misalkan. Nah, ligamen itu kan fungsinya sebagai stabilisasi sendi yang pasif, yang aktifnya tuh otot. Jadi kalau ligamen kita mengalami masalah, maka sendinya nggak stabil. Nah, saat kita pengen lebih stabil, ototnya kita perkuat. Yang kedua, kalau dia cederanya pada tendon, nah tendon itu fungsinya apa? Dia harus bisa menerima load, menerima beban. Ya otomatis harus diberikan latihan beban. Tapi latihan bebannya itu harus menggunakan beberapa prinsip. Prinsipnya apa? Misalkan progressive overload. Jadi ya kita kan latihan beban nggak mungkin Mas. Misalkan hari ini Mas latihan 3 kilo, terus sampai 5 tahun ke depan Mas latihan 3 kilo. Akhirnya nggak ada benefit yang optimal gitu loh. Nah makanya kenapa ada kita di Kinetic juga bisa membantu untuk membuatkan programnya. Karena kan di Kinetic sendiri selain fisioterapis juga di situ ada teman-teman dari sport science ya yang mereka bisa bantu untuk membuatkan program juga yang tepat sehingga ototnya menjadi lebih kuat seperti itu. Terus juga kita ada beberapa teknologi yang mungkin tergolong baru seperti ada blood flow restriction ya, itu membuat ototnya menjadi lebih cepat kuat dalam waktu yang lebih cepat. Jadi efisien ya. Terus juga bahwa kalau misalkan dia ada masalah pada tendon, sebenarnya bukan stretching jawabannya. Karena kan dulu orang pikir, oh tendonnya cedera, ya udahlah kita stretching. Sebenarnya nggak, kalau sekarang harus diberikan pembebanan. Tapi yang tadi optimal loading ke arah progressive loading. Jadi meningkat gitu. Harus ada meningkat seperti itu.
Oke. Wah, banyak sekali nih teman-teman ilmu yang dibagi dari Mas Asep tentang ya dunia cyclist, kemudian tentang antisipasi cedera, teman-teman. Nah, mungkin ada pertanyaan dari yang nonton? Ya. Tanya. Oke. Ya, kalau misalnya ini ceritanya kayak kebetulan saya pribadi nih pernah jatuh, Ya. kena di pinggul, Ya. anjing jatuh dari sepeda, Ya. kena di pinggul, sempat kayak displace. Oke. Tapi saya nggak tahu itu tulang atau apa. Kemudian dulu kan kita kan nggak ngerti namanya Ya. fisioterapi, panggilin Pijat. dibenerin oke, tapi ternyata itu kan it's been about 20 years ago kan, Oke. 20 tahun lalu. Akhirnya saya merasa kayak sering kemeng di sini Ya. pada saat sekarang ini. Saya pernah nyoba Kinetic X, tapi ternyata begitu tes malah di sini dibilang overuse. Overuse. Maksudnya Overuse. ini apa bebannya berlebih gitu. Oke. Nah, kayak apa kira-kira supaya untuk mereview saja lah. Oke. Jadi gini, misalkan seseorang itu jatuh ya, saat dia jatuh memang ada beberapa potensi terjadinya cedera, seperti misalkan ada yang mengenal dengan nama subluksasi. Jadi kalau subluksasi itu dia nggak sampai keluar dari sendinya, tapi dia hanya bergeser. Tapi ada juga mungkin yang sampai namanya dislokasi. Jadi dislokasi itu dia keluar dari sendinya. Tapi itu juga belum tentu bisa terjadi ya, karena biasanya kalau dislokasi itu suatu kondisi yang sebenarnya darurat parah. Nah, banyak yang sebenarnya mereka hanya mengalami yang namanya muscle strain, ototnya ketarik ataupun overstretch, atau juga ligamen sprain. Jadi ligamennya dia mengalami robekan, itu juga bisa. Nah, yang terjadi adalah gini, kita harus tahu bahwa sendi kita itu mempunyai mempunyai suatu fungsi yang berbeda. Jadi misalkan kita punya sendi pinggul itu dominan buat mobilisasi namanya. Dia dominan buat bergerak ke semua arah. Tapi lutut kita itu sebenarnya dominan untuk stabilisasi. Dia hanya gerak ke dua arah, tekuk lurus sama sedikit muter, itu pun nggak banyak ya. Nah, jadi saat tadi misalkan ternyata pinggul kita mengalami cedera, terkadang fungsinya dia yang sebagai mobilisasi tadi yang harus bergerak ke semua arah. Kadang orang dulu awalnya kan ada nyeri nih, saat dia nyeri otomatis tubuh kita tuh meresponnya, aduh udah jangan digerakin berlebihan deh nanti tambah sakit. Itu yang dinamakan kinesiofobia, orang menjadi takut buat bergerak. Akhirnya apa? Yang harusnya kerja itu di pinggul, akhirnya mana? Lutut kita mengambil alih kerjanya pinggul, terus di atasnya pinggul kan ada pinggang kita juga akhirnya kerja berlebih. Nah, akhirnya membuat apa? Fungsi otot-otot di sekitar pinggulnya menjadi nggak bekerja. Jadi akhirnya fungsinya pinggul sebenarnya situ ada otot satu, misalkan seperti otot gluteus medius yang dimana otot pantat fungsinya apa? Dia fungsinya untuk gerakan keluar, abduksi ya. Jadi untuk abduksi itu biasanya menjadi sedikit turun kontrolnya. Sedangkan otot glut di sini fungsinya dia sebagai stabilisasi dari lower extremity. Jadi bagian tubuh kita bagian bawah itu ditahannya bukan dari hanya otot paha atau dari otot betis, tapi juga dari otot pantatnya sekitar daerah glut. Nah, yang akhirnya secara nggak sadar dalam jangka waktu lama mungkin akan timbul yang namanya muscle imbalance yang sehingga mengakibatkan kita nanti terjadi yang namanya dysfunction movement. Gerakannya bisa dilakukan, tapi sebenarnya ada sedikit disfungsi. Mungkin ada ototnya yang tadi masih kurang kuat, atau ada yang ototnya kerja berlebihan, sehingga dia mengalami overuse, fatigue, dan akhirnya rentan mengalami cedera. Seperti itu. Oh, berarti awal sakitnya karena mungkin ada otot sih nggak terlatih. Kesannya kayak orang pikir sakit ginjal. Ya, betul. Mitosnya di situ. Oh, berarti yang tadi awalnya mungkin dari karena fobia itu tadi ya. Jadi Iya, takut bergerak, betul. Awalnya karena ngerasa posisi ini nih waktu itu sakit, akhirnya nggak mau ke situ lagi. Yes, betul. Akhirnya nggak pernah kepake, ototnya jadi malah Iya. ada yang disfungsi itu tadi. Betul. Karena tadi sendi kan punya gerakan masing-masing. Sebagai contoh, sendi di pinggul kita nih gerakannya sama dengan di shoulder. Dia bisa ke semua arah. Mau dia gerakannya misalkan ke atas, ke belakang, keluar, bahkan gerakan berputar pun dia bisa. Nah, saat itu ternyata ada beberapa bagian yang mungkin kurang bisa dilakukan, akhirnya ya pasti bagian yang lainnya kerja terlalu berat, seperti itu. Wah, gila. Banyak banget teman-teman informasi-informasi yang kita bisa dapat di sini bersama Mas Asep. Ada lagi pertanyaan nih, satu lagi. Apa itu pertanyaan Mas? Apakah pesepeda penting melakukan recovery?
Iya, recovery buat para cyclist nih. Penting nggak sih Mas Asep? Oke, jadi kalau kita berbicara recovery ini kan sebenarnya suatu hal yang harusnya menjadi habit ya. Nah, recovery sendiri kan sudah dibagi menjadi aktif maupun pasif. Yang aktif otomatis itu mereka misalkan bagaimana mereka tidur ya setelah mereka melakukan olahraga, bagaimana mereka menjaga tidurnya. Habis itu juga mungkin mereka bagaimana nutrisinya ya, itu penting banget gitu kan. Terus juga mungkin mereka bagaimana mereka bisa melakukan seperti hal-hal yang wajib dilakukan sebelum olahraga, seperti warming up ya, mungkin juga pemanasan sebelum mereka berolahraga dan juga cooling down setelah mereka berolahraga. Nah, tapi kadang karena satu dan lain hal, banyak yang akhirnya malas juga melakukan hal tersebut. Nah, disitulah pentingnya mereka juga bisa melakukan yang namanya recovery secara pasif. Jadi recovery secara pasif itu kita bisa bantu dengan melakukan seperti ya ada beberapa gerakan di sport massage. Mungkin juga kita bantu melakukan passive stretching, PNF stretching. Kita juga bisa dibantu dengan recovery pump. Terus juga kita bisa menggunakan beberapa teknik manual terapi seperti mobilisasi sendi. Habis itu juga ya bisa dibantu mungkin kalau memang dia ada mulai berasa seperti ada DOMS dan lain-lain, yaitu fisioterapi juga bisa bantu dengan beberapa alat-alatnya seperti elektroterapi yang di strum. Mungkin juga kalau memang memerlukan perbaikan dari jaringannya ya bisa ditambahkan juga misalkan dengan ultrasound terapi. Jadi banyak banget sebenarnya opsi-opsi pilihan. Supaya apa? Supaya seseorang ini intinya apa sih? Nyaman. Kan kalau olahraga, kalau begitu orang nggak nyaman dan nggak aman, mereka males tuh olahraganya akhirnya bener. kan. Jadi nggak rutin. Nggak rutin. Iya. Ada aja alasan kan. Iya. Aduh sakit nih. Iya. Aduh masih pegel nih. Nah Bener, padahal bener. sebenarnya kalau kita lihat, ya harusnya kamu bisa melakukan suatu recovery yang dimana standarnya mungkin standar atlet, tapi sebenarnya affordable, terjangkau untuk non atlet seperti itu. Betul. Dan itu bisa dilakukan di Kinetic X. Yes, gitu ya. betul. Teman-teman yang rutin olahraga bisa datang ke Kinetic X. Jadi selain di sini bisa ngecek untuk mencegah cedera, bisa juga untuk membantu kalau misalkan teman-teman rutin berolahraga dan butuh recovery. Betul banget. Nah, pertanyaan terakhir dari Napit. Siap. Berapa jangka waktunya yang pas itu berapa lama untuk recovery? Misalnya sebulan sekali kah atau 2 bulan sekali atau kayak gimana menurut Mas Asep sendiri? Ya, jadi sebenarnya kalau mengenai itu sih relatif ya. Tiap orang kan sebenarnya mempunyai toleransi yang berbeda-beda. Terus juga ada yang mungkin train dan juga baru mulai latihan ya. Ada yang orang yang udah latihannya lama sama orang yang masih pemula. Jadi kalau saya sih selalu menyarankan seandainya dia yang memang sudah berlatih lumayan lama, sebenarnya kan tingkat adaptasinya udah tinggi tuh. Mungkin kalau dia misalkan seminggu melakukan 3-4 kali sesi latihan, ya paling enggak sih menurut aku ya harusnya 2 minggu sekali mereka melakukan recovery. Tapi kalau masih pemula dengan frekuensi yang sama misalkan 3-4 kali tadi, saran saya minimal 1 kali recovery. 1 kali seminggu. 1 kali seminggu. Satu betul. kali seminggu recovery. Oke banget. Jadi itu buat kalian sesuaikan berapa kali recovery-nya tuh berdasarkan dengan ya tubuh kalian dengan kondisi kalian Ya, masing-masing. betul. Itu dia. Terima kasih Mas Asep buat waktunya. Ini sibuk banget tapi menyiapkan waktu untuk RTC teman. Siap. Itu dia teman-teman video kali ini interogasi dengan Mas Asep gitu. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Jangan lupa klik like kalau kalian suka video ini dan jangan lupa subscribe. Dan subscribe juga channel YouTube dari Kinetic X. Ya, ada. Gitu. Kinetic Ada. X. Dan follow Instagramnya di bawah ini ya. Terima kasih teman-teman. Bye bye and see you on the next See video. you. Bye.